bagaimana hukumnya orang muslim yang meyakini Allah, meyakini Rasulullah dan syariat-syariatnya, tapi mendatangi dukun. Hukumnya memel. Jadi ada hadis yang menerangkan, ya, riwayat Imam Muslim an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu bima yaqul lan tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Barang siapa yang mendatangi dukun, kemudian tanya sama dukun, mempercayai omongannya dukun atau tukang ramal, sholatnya tidak diterima selama berapa Pak? 40 hari. Hari yang ke-39 datang lagi, berarti perpanjangan. Coba Islam itu loh yang diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW itu salah satunya menentang perdukunan. Di Indonesia ini ada organisasi besar yang menggagas masyarakat berkemajuan. Karena organisasi itu berada di Indonesia, itu salah satu dasarnya adalah al-mabniu ala tauhid. Mau masyarakat jadi maju itu salah satunya adalah dasarnya tauhid. Tauhidnya dipakai, maka masyarakat itu jadi maju. Salah satunya ini. Ya, ini saya baru menerangkan 27-28 tema dari 67 judul yang ada di dalam kitab itu. Masih belum, masih banyak, ya. Jadi kalau organisasi itu maju, lalu masyarakat bangsa dan negara Indonesia juga mengadopsi dari pemikiran organisasi itu didasarkan pada tauhid, maka Indonesia akan apa? Maju. Jadi saya ulangi lagi bahwa hukumnya adalah orang itu sholatnya tidak terima selama 40 hari. Pertanyaannya, itu sholat yang sudah dilakukan 40 hari yang lalu apa 40 hari ke depan? Jawabannya, yang kotor imannya itu hari ini ke depan. Betul Pak ya? Di tempat lain saya ditanya ibu-ibu, Ustadz kok 40 hari? Apa ada hubungannya dengan petang puluh dinoi? Oh, enggak ada. Enggak ada. Ini kewenangannya Nabi. Ya. Saya tanya lagi. Kalau orang datang ke dukun lalu bermaksud untuk iseng, tanya tok. Hukumnya? Kata kitab Al-Qaulul Mufid, hadza haram. Mengapa? Farubbama adkhala syaitan fil qalbika niyatan sayyi'atan fata'taqid anna qaulahu sahih. Kalau sampean datang ke dukun tapi maunya iseng, siapa yang bisa menjamin? Ketika sampean tanya lalu diceritani ini setannya masuk. Oh ya bener iki omongane. Nah, semula tidak ada maksud apa-apa. Ngerti maksud saya Pak ya? Sepersekian detik ketika ada temannya cerita zaman dulu, oh ya koncoku biyen tau ngene bener. Nah, gitu. Yang kedua pertanyaan, bagaimana hukumnya kalau orang datang ke dukun lalu tanya sama dukun, mempercayai omongannya dukun? Jawabannya, ya ini lantuk balahu salatun arba'ina yauman, salatnya tidak diterima selama 40 hari. Pertanyaan ketiga, bagaimana hukumnya ketika orang itu datang kepada dukun bermaksud untuk menjelaskan kepada dukun bahwa dia itu goroh menyesatkan umat dan harus diberhentikan? Jawabannya, jadi rame-rame mendatangi dukun lalu diberitahu, Pak sampai ini keliru menyesatkan banyak orang. Berapa orang yang sampai sesatkan itu gini akidahnya dan sebagainya. Banyak orang geger sama suaminya, sama istrinya, sama anaknya gara-gara sampean. Sampai ini apa termasuk ada mbak dukun yang sedang boleh gak mendebat? Kata Syekh Shalal Utsaimin, wa hadza matlub. Itu dianjurkan malah. Supaya perdukunan itu apa? Berhenti. Saya kalau cerita begini saya banyak diberi oleh jamaah-jamaah itu alat-alat perdukunan diberikan saya. Mengapa? Buang sendiri tidak mau, nggak berani. Di Trosobo itu kan situ ya, sepanjang itu ke barat sedikit.
tanya dengan jelas kepada saya, Ustaz, ini yang buang gini nggak ada risikonya Ustaz? Oh nggak ada. Oh nggak berani buang, sini tak buangkan. Bener Pak. Terus di mana lagi itu ya? Di sana di Genteng Kali. Ya yang tanya-tanya itu mudah-mudahan Allah memberikan rahmat ya. Saya tidak tahu orangnya di mana sekarang itu ya. Jadi nelpon saya perlu ketemu sama saya saja. Enggak apa-apa Bu, telepon saja, enggak apa-apa, jangan mau tak. Enggak Pak Ustaz, saya mau ketemu Pak Ustaz. Begitu selesai pengajian, ketemu sama saya, ini saya punya jimat dari dukun Pak Ustaz. Saya cari sudah lama enggak ketemu. Tak balik. Kok enggak dibalik? Jimatnya saja yang suruh cari sampean. Akhirnya ketemu. Ini sekarang udah ketemu Pak Ustaz. Ya, dibuang aja Bu, istighfar dibuang, selesai. Wah, enggak berani, mau tak kasihkan Pak Ustaz. Loh saya buat apa? Bener Pak itu. Masya Allah, mudah-mudahan ibu tadi diberi rahmat sama Allah ya. Ada lagi gula putih. Habis ngaji ditaruh di Ustaz, ini gula. Gula apa Bu? Ya gula pasir ya itu. Dari keluarga saya supaya dipakai kopi atau jahe atau apa diminum saya sama suaminya supaya rezekinya lancar, hubungannya baik kembali. Tapi saya nggak percaya, saya udah ngaji. Bener, buang aja. Enggak Pak Ustaz, tak kasihkan Pak Ustaz. Loh, saya sudah punya gula. Sekian Pak kira-kira. Karena ngotot, tapi tak yakinkan ini nggak ada apa-apanya, mau tak buang tempat sampah, mau ini enggak silakan Pak Ustaz. Tak bawa pulang, tak taruh di meja. Konangan istri saya, apa Pak? Gula apa ya? Gula putih kayak gula pasir. Teko jamaah. Lho kok bisa mono? Lho sembrono. Iki diyakini bukan gula sembarang gula. Aneh-aneh masyarakat ini, perilaku menyimpang semuanya. Coba kembali kepada akidah yang betul. Tidak begitu. Maka orang yang mempercayai dukun tadi diancam sama Rasulullah, salatnya tidak dipercaya selama 40 hari. Ada lagi yang hadis yang lain lagi, man atakahinan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Siapa yang mendatangi dukun, mempercayai omongannya dukun, maka dia mengingkari tentang ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Seperti yang saya sebutkan tadi. Ada 3 bahasa yang berbeda-beda di tengah-tengah tadi. Kalau orang mau mempelajari perdukunan, la yastami'u tasdiqul kahin ma'al imani bil Quran. Tidak akan kompromi dalam satu diri manusia antara mempercayai Quran dan mempercayai dukun. Bahasanya profesor, saya ulangi lagi, di dalam diri manusia itu ada ruang kosong. Jika ruang kosong diisi dengan tauhid dan iman kepada Allah, maka klenik-klenik itu tidak akan bisa masuk. Tapi kalau sudah di dalam diri manusia itu penuh dengan klenik-klenik, maka iman dan tauhid juga tidak bisa masuk. Kata kiai saya, perdukunan itu bisa dipelajari rek. Terus pun di Pak Kiai carane gampang, imane dibuang dhisik. Nah, inilah berkaitan dengan perdukunan itu. Cuma saya tidak tahu di 2025 ini masih ada nggak Pak? Masih. Saya mau tanya sungkan, apa sampean pengalaman? Nah itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, memberikan barokah hidayah kepada kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.